Selamat tahun baru Pak Herman, apa kabar? Baik, selamat siang Angga. Terima kasih atas undangannya untuk BRI MI kembali di sini. Baik, Pak Herman, kalau kita melihat capaian dari bursa domestik dan juga pasar surat utang di sepanjang 2023, evaluasi dari BRI Manajemen Investasi seperti apa? Ya, jadi tahun 2023 itu adalah tahun yang sangat menarik ya. Jadi kita melihat volatilitas baik di pasar saham atau maupun obligasi itu cukup tinggi. Jadi misalnya untuk pasar obligasi sendiri, Sun kita itu sempat pernah menyentuh 6%. Kemudian naik sampai ke 7,2% dan akhirnya tutup di 6,5%. Jadi itu sebenarnya worst case, base case, sama best case kita semua kena dari 6%, 7,2 ke 6,5. Jadi itu sangat volatilitasnya sangat tinggi. Kemudian dari sisi saham, memang secara year to date, IHSG naik sekitar 6% ya, tutup di 7250-an ya. Cuma kalau kita lihat sendiri, kita pakai yang IDX 80, itu sebenarnya IDX 80 itu cuma tutupnya flat ya, jadi cuma naik 1%. Jadi kita melihat sebenarnya pasar saham ini belum terlalu bergerak kalau kita melihat yang IDX 80-nya. Jadi kita melihat ke depannya masih ada upside-nya sebenarnya. Baik, berkaca dari 2023, apakah menurut Anda di 2024 untuk pasar surat utang ini tidak akan mungkin lebih tinggi lagi dari 7,2? Kita tidak bisa mengatakan tidak mungkin ya, karena kalau kita berbicara risky asset itu termasuk surat utang negara, pasti ada volatilitasnya. Nah, memang untuk tahun 2024 ini tema besarnya adalah penurunan suku bunga dari The Fed ya. Jadi seperti yang kita tahu, The Fed itu sudah dovish. Dan kemudian dari median projection mereka sendiri, itu mereka akan menurunkan suku bunga sebanyak 3 kali di tahun 2024 ya. Dan juga market telah mengekspektasi bahwa even The Fed akan menurunkan suku bunga 6 kali gitu. Nah, jadi intinya adalah tahun 2024 ini kelihatannya akan sangat menjadi angin segar untuk pasar obligasi, karena baik The Fed maupun pasar itu sudah melihat inflasi akan turun, sehingga The Fed akan menurunkan suku bunga, kemudian akan diikuti oleh bank-bank sentral di emerging market. Jadi itu akan menjadi angin positif untuk pasar obligasi. Baik, tapi sebelumnya BI juga mengindikasikan tidak akan ada pemangkasan suku bunga hingga 2025. Apakah menurut Anda ini mungkin saja berubah apabila The Fed juga sudah menurunkan suku bunganya? Iya, jadi kami melihat bahwa Bank Indonesia bila rupiah cukup stabil dan menguat, ujung-ujungnya mereka juga akan mengikuti The Fed bila The Fed akan menurunkan suku bunga. Jadi kita lihat sendiri bahwa inflasi Indonesia yang terakhir itu di bulan Desember sekitar 2,6% inflasi headline-nya ya. Jadi itu dalam kisaran inflasi BI. Nah, seperti kita tahu ke depannya ini kalau misalnya inflasi dunia juga semakin menurun dan kemudian juga barang-barang komoditas seperti minyak juga tidak naik, itu kelihatannya semuanya akan lebih menjurus ke inflasi yang lebih rendah, inflasi yang lebih terjaga. Nah, jadi kita melihat masih ada ruang untuk BI akan menurunkan suku bunga bila The Fed akhirnya sudah menurunkan suku bunga lebih dahulu. Baik, tapi apakah ada potensi Bank Indonesia kalau mengacu dari data inflasi dan data ekonomi kita saat ini mungkin bisa menurunkan suku bunga lebih dulu daripada The Fed? Ya, kalau menurut analisa kami, mereka BI akan lebih menunggu The Fed dulu ya, karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia BI ini sangat menjaga mengenai volatilitas dari rupiah ya. Jadi mereka akan wait and see dulu, melihat sampai semuanya secara jelas dulu. Bila The Fed sudah melakukan pemotongan suku bunga secara real, mereka akan bisa mempunyai keleluasan untuk mengikuti kebijakan tersebut. Baik, Anda melihat potensinya kapan The Fed ini akan mulai menurunkan suku bunganya? Apakah di first half atau di second half? Ya, jadi kalau kita melihat global konsensus ya untuk penurunan suku bunga The Fed ini, itu konsensus global telah mengekspektasikan bahwa The Fed akan mulai menurunkan suku bunga di bulan Maret. Itu probabilitasnya sekitar 80% ya. Nah, tapi kita harus tunggu dulu bagaimana secara overall ini dunia ini bagaimana, karena kita melihat masih ada resiko-resiko dari sisi geopolitik ya. Jadi seperti kita tahu keadaan di Timur Tengah, terutama di Laut Merah, Red Sea ini sedang memanas kembali. Nah, jadi kita melihat apakah ini akan mempengaruhi minyak bumi lagi atau enggak.
Nah itu karena bila minyak bumi sampai melonjak lagi, tentu itu akan bisa mempengaruhi proyeksi inflasi dunia ini. Ya, jadi kita harus tunggu dulu. Baik, untuk inflasi Amerika Serikat sendiri, Anda melihat seperti apa potensinya di saat dari geopolitik kita masih juga menunggu seperti apa konflik di Timur Tengah ini. Lalu juga target inflasi The Fed sendiri ini kan sebenarnya di 2%. Gitu. Apakah menurut Anda ini masih sangat risky sekali ya untuk The Fed benar-benar bisa memangkas suku bunganya di tahun ini? Jadi sebenarnya kita kemarin ketika kita menganalisa yang namanya satu indikator ya, namanya price consumption expenditure deflator yang 3 bulanan dan di annualize itu sebenarnya sudah mencapai 2,2%. Jadi itu sudah nggak terlalu jauh dengan target inflasi The Fed yang 2%. Tapi ini kan berjalan terus ya. Nah jadi makanya kita melihat sebenarnya secara inflasi itu sudah mulai menurun. Dan juga kalau kita melihat salah satu komponen terbesar di inflasi Amerika itu adalah juga rental perumahan. Dan itu juga menunjukkan tanda-tanda menurun. Nah, jadi kita melihat sebenarnya bila geopolitik ini tidak memanas dan minyak bumi tidak melonjak kembali, kami melihat sebenarnya inflasi di Amerika ini memang trennya sudah menurun sih.